gini deh. Kenapa semua iklan selalu pakai artis? Pandangan gue pribadi nih tentang artis nyalek ini, mungkin mereka dalam diri mereka tuh mereka merasa mampu nih Bang ya. Mungkin dia merasa mampu untuk menjadi salah satu, ambil bagian ya untuk mengubah negara ini dengan cara dia menjadi wakil rakyat. Dan artis itu sudah lumrah tampil di berbagai sesi. Jadi ketika mereka berhubungan dengan masyarakat, saya rasa itu jauh lebih enak. Jauh lebih baik. Ini tuh partai artis nasional. Partai artis. Karena apa ya? Dia bikin semacam lagu kan, yang itu tuh penyanyinya semua di video klip tuh artis. Seleb semua. Farel Bramasta, siapa lagi itu Eko Patriot. Wah, itu 17 artis bergabung di situ dalam satu partai. Hey yo, halo teman-teman. Kembali lagi nih comeback bersama kita berdua di acara yang sangat-sangat cetar badai, viral mempesona badai. Lab Story. Ini episode ketiga. Tentunya bersama kita berdua, gue Fadil Ahmad Syaka, saya Boni Bribe. Kita akan membahas berita-berita seputar artis, selebriti. Tentunya yang masih relate dengan selebriti kan sekarang, atau apapun yang selebriti lakukan. Betul. Kita akan omongin di sini. Segala hal yang selebriti lakukan kita akan omongin. Karena ini adalah sesi Time to Gibah. Mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat merayakan pesta demokrasi ini dengan penuh sukacita dan kedamaian tanpa ada rasa kebencian. Ya paling tidak saya berusaha berbuat. Lebih baik berusaha daripada nggak pernah berbuat apa-apa untuk kampung sendiri. Mantap. Aldi Taher ini mewakili seluruh partai. Pilihannya Aldi Taher di partai A, B, sekarang saya partai Perindo. Jangan underestimate artis. Untuk para caleg-caleg yang pernah maju dan Anda kalah, ya kebetulan mungkin Anda keluar uang, Anda harus ikhlas. Ya kalau Anda minta balik berarti niat Anda apa awalnya. Oke teman-teman, thank you sudah menyaksikan episode pertama kita. Betul. Yang ngomongin tentang Silet Award. Betul. Dan juga episode kedua kita yang ngomongin tentang Mr. Aldi Taher. Dan kali ini kita mau ngomongin tentang yang tidak jauh juga dengan yang dilakukan oleh Bang Aldi Taher, betul, yaitu pencalonan dirinya sebagai salah satu wakil rakyat di DPR. Betul, di DPR RI. Dan kali ini kita omongin untuk semua selebriti. Kira-kira siapa aja sih yang bakal mencalonkan diri sebagai wakil rakyat kita nih di tahun 2024 ini? Banyak banget. Ini tahun terbanyak selebriti tahun terbanyak mencalonkan diri, khususnya di DPR RI ya. Sangat banyak sih. Sangat banyak. Bahkan sebelumnya di 2019 juga udah banyak ya, udah banyak. Dan yang terpilih juga menurut gue juga lumayan banyak sih, yang menduduki. Lumayan signifikan. Dan untuk 2024 nih makin banyak lagi makin banyak yang mencalonkan diri. Mungkin bisa saja karena mereka melihat kesuksesan sebelumnya para selebriti sebelumnya. Iya, dan mungkin aja karena Spijop juga. Enggak itu. Tentu selebriti pun punya peran yang besar banget. Yes. Karena gini deh. Kenapa semua iklan selalu pakai artis? Karena mereka itu punya fanbase tersendiri. Mereka punya memiliki popularitas yang sangat tinggi lah di kalangan, pengaruh yang besar terhadap engagement ya. Betul. Apalagi kan artis-artis ya, berarti kan golongan yang mengikuti kan anak-anak milenial ya, anak-anak muda yang suka dengan hiburan. Iya betul. Jadi dari situlah mereka tuh sangat penting buat
memiliki peran yang sangat besar lah Bang, bisa dibilang begitu ya. Makanya di panggung politik pun juga memberikan ruang yang cukup besar juga. Betul. Dan bahkan sangat signifikan porsi artis yang mencalonkan diri. Dan mungkin mereka ingin menjadi salah satu perubahan dari negara ini. Membawa perubahan dari negara ini. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu mencalonkan diri sebagai politisi. Betul. Masuk ke partai politik, menjadi fungsionaris, dan kemudian menjadi calon legislatif. Betul. Bisa saja juga tidak melewati fase itu, tidak masuk partai, tapi tiba-tiba dipinang, bisa ataukah mendaftarkan diri, masuk ke partai dan langsung nyalek, bisa juga begitu. Tapi ada juga yang mengikuti proses, masuk dulu menjadi kader partai pengurus, berproses dulu di dalam, dan kemudian tiba pada saat pemilu mereka mencalonkan diri. Yang penting kalau mau nyalek tuh satu partai aja ya, jangan banyak-banyak. Jangan dua. Jangan kayak di episode kita sebelumnya gitu. Oke, lanjut Bang, pembahasan kita kali ini nih. Menurut lu gimana artis nyalek ini? Kalau menurut gua ya, pandangan gua pribadi nih tentang artis nyalek ini, mungkin mereka dalam diri mereka tuh mereka merasa mampu nih Bang ya. Mereka merasa mampu, kayak misalkan contoh Bang Eko Patriot yang sebelumnya udah pernah kepilih kan. Mungkin dia merasa mampu untuk menjadi salah satu, ambil bagian ya untuk mengubah negara ini dengan cara dia menjadi wakil rakyat, dengan popularitas yang dia miliki, dengan mungkin kemampuan pola pikir yang dia miliki. Jadi mungkin dia merasa, oh gue kayaknya bisa nih ngebantu negara ini. Jadi nggak cuman bisa ngelihat dari jauh aja, jadi langsung ada peran secara langsung lah ibaratnya. Kalau menurut gue sih cukup bagus. Yang penting jujur, amanah, sama ya jangan ngebohongin rakyat lah gitu. Jangan nipu ya. Jangan nipu gitu sih Bang. Kalau menurut lu pribadi gimana Bang tentang ini nih fenomena artis, banyaknya artis yang nyalek? Kalau saya sih kenapa tidak ya? Kenapa tidak artis gitu? Toh dari lintas profesi semuanya pun boleh. Betul. Apalagi konstitusi menjamin itu. Semua anak bangsa yang memenuhi kualifikasi, kriteria-kriteria tertentu itu boleh. Silakan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Dan artis pun sama gitu. Selama mereka orang Indonesia. Gue pun hari ini kalau saya mau calonkan diri dan ada partai yang suka sama saya, bisa. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, itu tadi karena dia punya popularitas, punya engagement, bisa mempengaruhi orang. Saya rasa tidaklah sesuatu yang sulit untuk mengajak orang, secara khusus anak-anak muda, orang-orang yang menggemari atau yang peduli pada hal-hal yang terkait dengan kehidupan artis itu, entah itu entertainment, musik, hiburan dan segala macamnya. Saya rasa itu bukan cara yang bukanlah sesuatu yang tidak sulit untuk dilakukan. Ya betul, karena mereka udah terbiasa melakukan hal itu. Sudah terbiasa. Dan artis itu sudah lumrah tampil di berbagai sesi. Jadi ketika mereka berhubungan dengan masyarakat, saya rasa itu jauh lebih enak. Jauh lebih baik karena mereka kan udah terbiasa dalam dunia entertain, apalagi kan nemu masyarakat, nemu wartawan, nemu media. Mereka udah sangat terbiasa tampil. Betul. Sehingga jadi yang mereka pelajari itu cukup poin-poin penting, misi-misi yang kuat untuk mereka emban pada saat mereka menjadi wakil rakyat. Betul. Cukup di situ, tetapi soal tampil, soal menyampaikan pesan, itu saya rasa sudah selesai. Udah sangat terbiasa. Sudah sangat terbiasa. Gitu. Soal membangun image, membangun persepsi di masyarakat, menyampaikan sesuatu poin-poin pesan-pesan yang baik, mengajak untuk melakukan sesuatu yang baik. Saya rasa artis itu sudah tidak perlu tidak keberatan lah. Tidak perlu diajarin lagi. Betul. Gitu. Itu malahan nih Bang ya, mereka bisa ngajarin yang politisi lainnya gitu, yang mungkin kudet di dunia media sosial atau yang belum biasa ketemu masyarakat, malah mereka bisa berbagi akan hal itu gitu. Salah satunya Mbak Krisdayanti Mbak Kade itu mendapat sambutan yang baik gitu. Betul. Di periode pertamanya dia sebagai anggota dewan di PDIP itu mendapat banyak apresiasi, sambutan gitu. Yang baik lah, sambutan yang hangat, dan beliau kelihatannya sangat serius untuk profesi barunya ini. Betul, untuk terjun ke dunia yang sudah dipilihnya. Ini. Yes. Kira-kira lu dari sekian banyak artis yang sudah terpilih dari periode awal-awal artis itu
artis itu mencalonkan diri, entah itu sebagai legislatif atau eksekutif misalnya yang duduk di pemerintahan, lu suka yang siapa yang lu suka, sempat lu sukai? Yang sempat gua sukain tuh ada Bang Eko Patrio. Itu dari, kalau nggak salah, dari Partai PAN ya. Dari PAN ya. Partai Amanat Nasional. Terus juga ada Rano Karno. Rano Karno tuh dulu gue ngefans Bang sama dia. Dulu gue ngefans sama dia tuh karena filmnya Sidul kan. Karena Dul ya. Film Sidul. Dan ada satu dialog tuh dalam film itu yang apa namanya, Sidul dengan babehnya. Dari babeh. Ya. Pak Benyamin ya. Dulu ngapain sih Dul, kerjaan sampai nyari jauh-jauh gitu, sekali-sekali kayak lu jadi gubernur gitu kan. Nyatanya kan dan jadi gubernur Banten ya gitu kan, jadi gubernur Banten. Nah itu salah duanya yang apa ya, yang menarik perhatian gue lah Bang. Kalau lu sendiri siapa nih Bang dari apa ya, wakil rakyat yang udah pernah dipilih dalam periode sebelumnya di 2019 kemarin? Saya suka Tontowi ya. Oh Tontowi ya. Karena dia beranjak dari dunia selebriti yang ada isinya gitu. Oh iya. Dia sebagai host, dia sebagai presenter, pembawa acara yang bukan acara yang main-main doang gitu, yang ada isinya. Iya, yang ngerti. Dan Mas Tantowi, Bang Tantowi juga punya riwayat pendidikan yang sangat gitu, yang sangat nyambung lah gitu. Yang sangat nyambung dan pada saat bergabung dengan Golkar, beliau kemudian kalau nggak salah di periode keduanya itu beliau ditugaskan sebagai duta besar untuk Selandia Baru dan negara-negara Pasifik. Gokil. Itu keren sih menurut gue. Keren sih. Dan pada saat menjabat sebagai duta besar itulah Mas Tantowi melakukan banyak hal yang signifikan. Melakukan banyak perubahan lah. Banyak perubahan yang signifikan, terutama khususnya untuk meredam isu-isu Papua. Oke, mantap. Yang kebanyakan pada saat itu sempat tuh rame kita dengar apalagi di forum-forum internasional di PBB, banyak negara lain, negara-negara Pasifik khususnya yang menggonggong Indonesia soal sikap Indonesia dengan Papua. Tetapi Mas Tantowi melakukan sebuah pendekatan diplomatis yang luar biasa bagus, merangkul para petinggi-petinggi dari negara-negara yang suka gonggong tadi itu. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini kita tidak terlalu banyak dengar gonggongan dari luar dengan itu. Bisa dikatakan ujung-ujungnya berakhir damai, tentram. Gitu. Tidak ada gangguan lagi yang sangat-sangat mengganggu lah. Yang sangat-sangat mengganggu ya. Nah mungkin nih Bang, dari teman-teman penonton, mungkin ya banyak yang belum tahu siapa aja sih Bang kira-kira wakil rakyat yang di tahun sebelumnya itu yang kepilih. Kira-kira ada berapa orang sih dan sebanyak apa itu suaranya Bang? Mungkin kan banyak nih para penonton yang belum tahu, hanya tahu berapa nama aja kan. Nah kita sebutin nih. Yang pertama itu ada Bang Eko Patriot tadi. Mas Eko Patriot. Ya, dari partai. Itu yang ini pemilu 2019 ya? 2019 yang terpilih Bang ya. Itu dia ada sekitar 104.000 suara Bang. Suara. Memilih Eko Patriot? Iya betul. Dari PAN? Dari PAN. Oke. Dan yang kedua ada Desi Ratnasari Bang. Desi Ratnasari? Dengan perolehan suara 86.000. Gede juga itu. Lumayan gede Bang ya. Terus ada Dede Yusuf? Dede Yusuf ini sudah lama ya? Iya, sudah lama. Beliau dari Bupati juga ya? Yes, betul. Itu dia dengan perolehan suara 165.000 Bang. Wah, gede gitu. Gede itu. Gede. Dan yang selanjutnya ada Tommy Kurniawan. Ada Tommy Kurniawan, dia memperoleh suara 33.000. Signifikan juga. 33.000. Ada juga Primus Justisio? Yes, dia mempunyai perolehan suara itu sekitar 86.000. Wah, 86.000 itu angka yang enggak mungkin sih waktu itu pada saat Primus mencalonkan diri dan tidak terpilih atau tidak mendapatkan suara signifikan karena itu beliau itu raja sinetron ya. Raja sinetron. Di era itu gitu ya. Primus itu luar biasa ya. Terus selanjutnya ada juga Rieke Diah Pitaloka. PDIP ya kan, dia punya perolehan suara itu sekitar 169.000 Bang. Wah, menurut gimana tuh Bang? 169.000 itu jos ya. Gede banget sih. Oneng ya, Mbak Oneng ya. Iya, Mbak Oneng. Terus ada juga Arzeti Bilbina, Mbak Arzeti. Dia itu ada perolehan suara sekitar 53.000 perolehan suara Bang. Ada Mbak Kade. Krisdayanti, PDIP. Dia punya perolehan suara Krisdayanti ngambil dapil mana itu ya? Dia tuh Jawa Tengah apa Jawa Timur deh?
Kalau setahu gua sih yang gua baca tuh Jawa Tengah deh. Jawa Tengah ya? Iya, coba nanti kalau salah tolong dikoreksi teman-teman. 132.000 suara. 132.000 suara. Gokil. Itu gede banget ya. Gede banget itu. Itu lumayan gede itu. Nah, terus ada yang tadi gue omongin tuh Bang, yang Rano Karno. Bang Rano Karno. Ada dia itu 274.000. 274.000 tuh gede banget sih. Terus ada juga Nurul Arifin Golkar. Mempunyai perolehan suara sekitar 35.000 Bang. Oke. 35.000. Ada Mas Farhan. Ada Mas Farhan. Dia tuh punya total perolehan suara sekitar 52.000. Rahel Mariam punya. Gerindra. Wah, ini gede nih Bang. Perolehan suaranya 145.000. Wih, gokil ya, gede banget tuh. Rahel Mariam, terus ada Nico Sihaan. Ada Nico Sihaan. Presenter nih punya perolehan suara tuh sekitar 69.000. Oke, dan yang terakhir Mbak Mulan Jamila senangnya dalam. Ada perolehan suara tuh sekitar 13.000. Oke. Ada sekitar 13.000. Mbak Mulan Jamila menempati peringkat terakhir. Betul. Perolehan suara untuk kategori selebriti di pemilu sebelumnya ya, tahun 2019. Nah, jadi itu teman-teman, ada sekitar 14 selebriti. 14 nama selebriti. 14 nama dari pemilu 2019 yang lolos ke Senayan. Betul, yang lolos ke Senayan menempati kursi DPR RI. Betul. Itu hanya 14 nama yang terpilih ya, dan untuk tahun-tahun berikutnya nih, tahun besok. Wah, makin banyak Bang. Makin banyak. PAN punya 17 nama. Yang menempati ranking pertama. Betul. Partai dengan jumlah caleg artis terbanyak. Sampai netizen tuh bilang Bang, ini tuh partai artis nasional. Partai artis. Karena apa ya? Dia bikin semacam lagu yang kasih tahu lah, pasti pernah dengar pan. Itu tuh penyanyinya semua di video klip tuh artis. Seleb semua. Farel Bramasta, siapa lagi itu Eko Patriot. Wah, itu 17 artis bergabung di situ dalam satu partai PAN. Partai PAN. Siapa aja tuh Bang? Kalau Adelia Wilhelmina. Adelia Pasya. Betul, ini istrinya Mas Pasya Ungu. Terus yang kedua ada istrinya Uya Kuya, Mbak Astrid. Dan yang ketiga ada Baby Z Bang. Ada Baby Z, Desi Ratnasari. Terus ada Mas Eko Patriot juga. Incumbent. Dan juga ada Eli Sugigi, Mbak Eli. Eksanti. Dan juga iya, Eksanti. Terus Eksanti, Mbak Eli Sugigi, ada Haji Faisal. Haji Faisal ini ayahnya dari Fadli Faisal Bang, kakaknya Puji. Oh iya. Yes. Dr. Lula Kamal. Dan juga ada Bang Opi Kumis. Opi Kumis masuk juga ke partai. Jos, Abang gokil. Bang Primus Justisio maju lagi. Dan juga ada Sylvie Kitty, Pasya Ungu, dan Tom Liwufa. Pasya Ungu dengan Mbak Adel ini ngambil dapil yang sama nggak nih? Seharusnya sih sama ya, atau beda ya? Bisa berantem suara ya, kalau jika sama ya. Nih, mau yang mana nih? Terus lanjut Bang. Ada Uya Kuya juga. Oh, berarti suami istri. Mas Uya dengan Mbak Astrid ya. Dan juga pasti, dan yang tadi lagi Mbak Adel. Farel Bramasta. Wah, ini masih muda banget. Siapa sih yang nggak kenal sama aktor muda? Gue harapnya Farel lolos ini. Biar kayak, dia mau katanya kan pas awal gabung dia ingin menunjukkan lah kalau anak muda juga bisa. Saya harapnya Farel lolos. Yes, biar kita karena dia muda banget. Terus lagi digandrungi juga sama kaum muda, sama anak-anak muda. Yes. Dan harapannya semoga juga bersih. Karena banyak yang yang tidak bersih, terjerumus, banyak yang terjerumus ke dalam lubang hitam. Terus yang terakhir ada Virnie Ismail. Nah, itu dia teman-teman. Itu dari PAN. PAN ada 17 nama. Artis. Gokil, 17 nama. Berikutnya ada PDIP 14 artis. PDIP ada 14 artis, menduduki peringkat 2 nih berarti PDIP juara 2. Wih, ada Andre Hanusa. Dan yang kedua ada Bang Denny Cagur. Harvey Maliholo. Terus mengambil dapil Papua ini, Harvey Maliholo. Terus ada Juniko Siahan. Niko Siahan. Niko. Mbak Kade yang udah terpilih sebelumnya.
Comeback lagi? Yes, comeback again. Balik lagi? Terus ada Bang Lucky Perdana. Marcel Siaan juga. Yes, terus ada Once Mekel. Oh, Once juga. Once masuk PDIP Bang ternyata. Oh my god. Oh my god. Terus lanjut. Rano Karno? Ada juga Rieke Diah Pitaloka. Sebelumnya terpilih juga. Roni Sianturi. Terus ada Saryo Kuswoyo. Ini anaknya Mas Yoko Swoyo Kosmos ya. Terus ada Tamara Geraldine. Taufik Hidayat Ujo. Oh, Taufik Hidayat. Taufik Hidayat yang pemain bulu tangkis kan? Legend apa bukan sih? Dia yang itu apa bukan ya? Apa itu apa bukan? Apa itu? Sebentar kita cari ya. Yes. Apa Ujo Project Pop? Yes. Barangkali. Kita penasaran nih. Teman-teman. Perindo. Ada Aiman Wijaksono. Ada yang tadi udah kita bahas di episode sebelumnya. Aldi Taher. Ada Aldi Taher. Aiman maju ya, Mas Aiman maju ya. Arnold Purnomo, Chef Arnold. Chef Arnold. Terus ada Mbak Dian Mirza. Kalina Oktarani. Prabu Revolusi yang presenter ya. Yes, betul. Oke. Ada juga Ratu Nabila. Vena Melinda, Mbak Vena. Ada satu lagi nih, Bang. Vicky Prasetyo. Dia masuk. Bang, jadi lu Bang. Perindo. Harus jadi lu Bang Vic. Nah, ada juga nama yang pasti semuanya kenal lah Bang. Ustadz Yusuf Mansur. Pak Ustadz Yusuf Mansur. Dan Zizi juga Sab. ada Zizi Sab. Nah, itu dia dari 11 artis di Partai Perindo. Perindo 11 artis. Betul. Gerindra. Ke Gerindra. Urutan berikutnya, Gerindra punya 10 artis. Cukup banyak nih, teman-teman, gengs. Ada 10 artis. Yang pertama itu ada Ade Jona Prasetyo. Dan The Legend. Yes. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Yang ketiga selanjutnya ada Ari Sihasale. Terus ada juga Dery Drajat. Didi Mahardika. Jamal Mirdad. Oke. Meli Guslow. Terus ada juga Moreno Suprapto. Ini nama-nama bahaya semua ini Gerindra nih. Ada juga Rachel Mariam dan Taufik Hidayat. Wow. Ini bahaya nih susunannya Gerindra. Iya. Nama-nama pemain semua ini. Iya, legend semua. Iya ya. Ahmad Dhani, Arisya Saleh ini kuat ini. Ini pasti ambil Papua. Terus dari Derajat, Didi Mahardika, Jamal Mirdad pasti ini sudah pernah jadi ya. Mas Jamal Mirdad, Meli Guslow kuat juga, Moreno Suprapto juga kuat juga. Rachel juga, Taufik Hidayat. Ini bisa saja yang bisa saja Gerindra unggul nih. Unggul untuk artis seleb ya. Betul, bisa saja menduduki peringkat paling atas paling atas nih, bisa nih. Terus kita lanjut ke Partai Nasdem, Bang. Nasdem 8 artis. 8 artis. Ada yang pertama, Bang, baru gabung, Ali Syakib. Yang kedua Anissa Baharui. Terus ada juga Coki Sitohang. Oh, Bang Coki, mantap. Ngambil Jawa Barat. Terus ada juga Mbak Diana Sastra. Didi Riyadi, drummer Elemen. Yes, terus ada dari Nafa Urba. Oh, Mbak Nafa. Mbak Nafa. Ini kemungkinan gedenya lolos, Mbak Nafa Urba. Karena ini kampanyenya juga sudah lumayan jauh ya dan lama. Ada juga Bang Ramzi. Reza Artamevia juga. Yes, tuh. Berikut itu dia teman-teman ya dari 8 nama yang mencalonkan dari Partai Nasdem. Terus kita masuk ke PKB. Punya 6 nama. Yang pertama ada Arzeti Bilbina. Dan yang kedua kita ada Camelia Panduwinata Lubis. Terus ada Norman Kamaru. Wow, yang Cala Caya. Yang itu kan bener ya? Iya. Oh, Bribtu Norman Kamaru. Gue pernah wawancara dia tau. Oh iya? Iya, pernah. Di warung dia jualan bubur itu loh. Oh iya. Di daerah Tebet ya nggak salah. Tebet. Wah, nggak asing-asing dia muncul jadi masuk ke PKB, gengs. PKB. Ada Tommy Kurniawan. Dan Zora Vidianata. Itu dia teman-teman, ada 6 nama artis dari PKB. Yes. Kita masuk ke selanjutnya, Bang. Ada Demokrat. Punya 4 nama. Yang pertama ada Dede Yusuf. Dina Lorenza. Yes. Terus ada Emilia Contessa. Dan yang terakhir ada Ingrid Kansil. Selain Demokrat, ini nama-nama lama ya. Ada juga Partai Golkar yang punya 3 nama dari artis, yaitu Charles Bonar Sirait. Yes. Terus ada juga Nurul Arifin. Dan selanjutnya ada Teti Kadi. Gini deh, sebentar ya teman-teman ya.
Kalau gimana menurut lo artis yang sudah lama berperan, dan mereka sudah berhenti dari dunia keselebritisannya, dan mereka sudah melakukan menjalani dunia baru, entah sebagai apa itu, apakah mereka masih tetap masuk sebagai golongan artis menurut lo? Kalau disebut kayaknya pensiunan artis kali ya. Kayaknya pasti orang-orang kan ada zamannya bang ya, pada zamannya kan. Ketika mau memperdebatkan itu, misalkan ada artis yang sekarang, gue taunya Farel Bramasta, dan di zaman lu artis yang lu tahu itu ternyata udah nggak ada di dunia entertain, dan gue menyebut, oh itu mah bukan artis, buktinya gue nggak tahu dia, tapi lu tetap di zamannya gue ini tetap ada populer kok. Yes, gitu. Berarti itu mungkin menurut gue tetap disebutnya artis ya. Bisa disebut. Apalagi mereka punya karya, yang tidak terlekang masa juga. Iya betul. Artis susah ya kita partisikan mereka, tahunnya kapan, ininya kapan gitu, kapan berakhir, karena tidak ada berakhir, karya itu tidak ada ujungnya. Itu rekam jejak mereka itu selalu ya akan ada, maka tetap akan disebut selebriti atau artis ya. Senior lah, senior. Nah terus selanjutnya ada dari partai PSI nih bang. PSI ada 4 nama artis. Badai Krispati. Wah, Jos. Ada Bang Giring Ganesa. Mantap. Semoga jadi. Yes, terus ada Roni Immanuel atau Mongol Stress. Dari PKS cuman ada satu artis nih, Bang. Yang yaitu namanya Bang Narji Cagur. Kalau satu-satunya ya. Kalau tadi Bang PKS. Kalau tadi Bang Denny Cagur di partai sebelahnya, dan kalau Bang Narji sekarang di partai PKS. Nih. Itu. Nah, gue jagoin 2 sih kalau PSI, Badai Krispati bisa jadi, dan Giring Bang Giring. Yes. Nah, keterlaluan lah Giring ketua umum, baru dia nggak jadi kan? Umum. Masa nggak jadi, malu-maluin ntar. Iya. Sekali. masa ketum gagal lolos sih. Itu ya Bang Giring, mudah-mudahan jadi. Itu dia teman-teman, beberapa nama yang sudah mencalonkan ya dari partai-partai berdasarkan partai yang dipilihnya. Terus mungkin nih teman-teman bang, mungkin teman-teman belum tahu juga mereka akan ngambil dapil mana. Betul. Bisa kita sebutin aja bang ya. Ya, kita sebutin aja. Karena kita udah punya datanya yang udah kita riset tentunya. Ahmad Dhani mengambil dapil Jatim 1. Yang kedua ada Mbak Vena Melinda mengambil dapil DKI Jakarta. Sultan Georgi Sumatera Utara. Terus ada Bang Pasya Ungu Jakarta 3. Terus Ramsi Jawa Barat 5. Coki Sitohang Jawa Barat 6. Ali Syakib Jabar 11. Terus ada Anissa Bahar Jawa Tengah 9. Reza Artamevia Banten 3. Terus ada Didi Riyad Jabar. Didi Riyadi Jabar 11. Nafa Urbah Jabar 5. Jabar 6. Terus ada Diana Sastra Jabar 8. Giring Ganesa, Nurul Arifin, Farhan dan Niko Siahaan semuanya bertempur di Jabar 1. Bertempur di Jawa Barat 1. Dan terus ada yang tadi disebut tuh Bang, Harvey Maliholo. Papua. Jos. Terus ada Kalina Oktarani, Kalimantan Timur. Terus ada Bang Narji, Jawa Tengah 10. Primus Justisio masih di dapil sebelumnya sama. Masih dapil sebelumnya, Jabar 5. Terus ada Desi Ratnasari, dapil Jabar 4. Terus ada Bang Denny Cagur, dapil Jabar 2. Terus ada Bang Rano Karno, dapil Banten 3. Terus ada Rike Dia Pitaloka Jabar 7. Terus ada Bang Roni Sianturi di Gorontalo. Aldi Taher Sumbar 2. Bang Aldi jadi Bang Sumbar 2. Coblos Aldi Taher. Jangan lupa Aldi Taher is the best. Terus lanjut nih Bang, ada Chef Arnold Purnomo. Chef Arnold Jatim 1. Vena Melinda Jatim 6. Terus ada Bang Vicky Prasetyo sama juga di Jawa Barat 6. Ustadz Yusuf Mansur ada di DKI 1. Dan Kris Dayanti Jatim 5.
Terus ada Jamal Mirdad Jateng 1. Dan Mbak Meli Guslow di Jatim 1. Ada juga Rachel Maryam Jabar 2. Terus selanjutnya ada Arzeti Bilbina di Jatim 1. Dan Bang Norman Kamaru ada Bribtu Norman di kampung halamannya Gorontalo. Ada juga Dede Yusuf di Jabar 2. Masih di dapil sebelumnya. Betul. Dina Lorenza Jatim 3. Terus ada Ingrid Kansil Jabar 6. Terus ada Charles Bonar Sirait. Charles. Sorry. Charles Bonar Sirait DKI 1. Ada Teti Kadi Jabar 8. Ada juga Ade Armando DKI 1. Ade Armando emang artis? Kayaknya nggak termasuk. Enggak lah. Harusnya sih enggak. Bang Ade enggak bukan artis ya. Cuman dia YouTuber. Oh, YouTuber. Ya. Yes, ya YouTuber. bisa lah, boleh lah. Karena konten kreator lah. Konten kreator. Karena seorang dosen yang betul. juga kemudian menjadi konten kreator juga. Terus next ada Badai Krispati Jabar 6. Betul. Dan yang terakhir ada Roni Immanuel Mongol Stress. Ada di Sulawesi Utara. Oh. Sulawesi Utara Sulut kasih jadi Mongol ya. Kasih jadi beliau nih. Nah, selain itu nih Bang, gue juga pernah dengar sih, ketika diwawancara tuh para caleg artis ini, kenapa sih kan banyak lah ya dari media-media yang wawancara, dan mereka tuh punya jawaban mereka tersendiri gitu. Iya. Ya kayak salah satunya tuh dari Nurul Arifin, dia bicara seperti ini Bang. Kalau jadi artis yang tidak enaknya adalah masuk partai. Pertama-tama kita itu kayak underestimate. Pasti ya. Kayak di underestimate ya? Yes, betul. Pasti itu kata dia. Terus kemudian sepertinya ada gestur yang melecehkan. Mungkin juga secara verbal soft ya, katanya gitu. Ada seperti itu. Tapi justru hal-hal seperti itu yang membuat saya seperti Ibu Krisdayanti, karena saya melihat dia progresnya bagus banget sampai hari ini. Saya lihat dia bisa pinter ngomong. Dia dekat dengan pemilihnya dan saya lihat dia oke. Imbu Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. Nah, jadi Mbak Nurul berkomentar juga tentang Krisdayanti ya. Betul. Yang tadi sempat gue bahas Bang, bisa aja kan dari artis-artis ini ngajarin cara-cara berinteraksi dengan masyarakat atau apapun. Tapi dan Krisdayanti dianggap berhasil ya. Sebagai panutannya lah, bisa dibilang seperti itu. Lanjut Bang. Mbak Krisdayanti juga punya pendapat, punya komentar yang kami sudah rangkum di sini. Ini tuh fenomena pergunjingan setiap mau pemilu, setiap mau 5 tahun pasti artis akan dipandang sebelah mata. Krisdayanti bilang begitu. Saya juga nggak menyalahkan kalau dukungannya konstruktif dan dukungannya positif, ya kenapa tidak? Jadi sudah sering tuh turun dapil, tambah lagi program-program juga harus terus berjalan untuk turun ke dapil, jadi semakin memberikan betapa dampak dan kehadiran saya tidak saja sebagai artis tapi juga sebagai wakil rakyat itu terlihat. Betul. Dan memang rajin Mbak Kadini turun dapil. Iya, rajin datang. Rajin datang gitu. ya. Terus selanjutnya ada dari Bang Narji. Dia punya komentar nih Bang. Cita-cita saya nggak banyak, yakni pertanian. Pertanian di sana anak mudanya seolah-olah di kampungnya nggak ada rezeki, kayak gitu. Kita cari rezeki bareng-bareng di kampung kita. Nah, jadi cita-cita Bang Narji tuh dia ingin pertanian di kampungnya dia tuh sejahtera lah. Ya, memajukan pertanian lah. Ada juga dari Bang Eko Patrio komentarnya, masyarakat itu sekarang sudah pintar memilih siapa yang mengabdi ke masyarakat, yang menyerap aspirasi mereka. Betul. Oke, walaupun ini agak standar komentar ini, tetapi Mas Eko sebagai salah satu pemain lama, selebriti yang sudah pernah terpilih di Senayan, tentu beliau punya tabungan pengalaman yang juga jauh lebih kuat ya. Yes. Ada juga Mas Tommy Kurniawan. Banyak fakta-fakta di lapangan, orang yang tidak populer juga bisa menang. Banyak public figure dan tokoh masyarakat populer yang juga tidak jadi caleg. Komentar dari Bang Tommy Kurniawan. Badai Krispati juga memberikan komennya yang sudah kami kumpul di sini. Saya melihat PSI memberikan ruang bagi saya dalam pekerjaan saya sebagai seniman untuk membela dan juga memperjuangkan hak-hak musisi, seniman dan juga pencipta lagu. Berarti ini sama seperti cita-cita atau visi misi yang diusung oleh Mas Anang Hermansyah waktu naik, dan Anang waktu itu sempat menghebohkan juga yang melawan undang-undang untuk
copyright musik. Iya betul. Karena copyright itu emang penting sih. Maksudnya kayak ya kita lah sebagai artis misalkan pencipta lagu capek nih butuh banyak inspirasi atau apa ciptain lagu dan tiba-tiba kita nggak ada copyright, ada yang make gitu dan mereka itu dapat duitnya lebih besar dari kita itu dari yang penciptanya. Iya, sebagai karya kita pasti kita merasa sakit hati. Dan kali ini Badai Krispati mencoba menguatkan itu lagi. Betul. Giring Ganesha, kami di PSI itu berpikir bahwa saya artis ya, katanya gitu. Saya seniman, tapi di sini saya dikasih ruang. Seorang seniman bisa jadi ketua umum ya kan, katanya gitu. Berarti PSI melihat saya itu bukan karena vote getter saja, gitu Bang. Berarti Mas Giring dipandang punya sesuatu. Betul, punya bisa memimpin. Punya sesuatu yang bisa dianggap layak untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Betul. Mas Ahmad Dhani juga memberikan komentar, pengennya sih Komisi 3 jika Mas Dhani terpilih. Beliau ingin duduk di Komisi 3 untuk mendistribusikan untuk lebih melaksanakan cita-cita saya membuat Komisi Penegakan Hukum yang kira-kira mirip seperti KPK. Yes. Kalau KPK itu komentar Mas Dhani di sini, kalau KPK itu ad hoc, ini juga sama seperti KPK, ad hoc juga. Dan selanjutnya ada yang paling fenomenal nih Bang dari semuanya. Mr. Aldi Taher. Dia punya komentar. Persiapannya baca Al-Quran. Bismillah, minta doa restu ibu, istri, dan keluarga. Insya Allah bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Dapil Sumbar 2. Dan insya Allah yang mudah membangun Indonesia bersama Perindo. Jadi yang manis banget kata-katanya. Betul. Jadi yang sudah saya lakukan, alhamdulillah mencontohkan baca Al-Quran, rekam dan posting. Dengan baca Al-Quran, insya Allah Indonesia maju. Gokil. Yang bawa agama siapa? Aldi Taher doang, bos. All in. Ada benarnya juga. Iya. Ada benarnya juga. Ya persiapannya, ya betul sih, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan, agar dikasih jalan yang lancar. Oke teman-teman, itu dia sedikit ulasan yang kita sudah kumpulkan komentar-komentar selebriti yang sudah jadi maupun yang akan maju dan pada berharap 2024. Akan terpilih di pemilu 2024 dan total ada 78 orang artis yang maju sebagai wakil rakyat kita pada pemilihan di 2024 nanti. Untuk DPR RI khususnya. Betul, untuk DPR RI. Ini kita belum hitung yang maju sebagai DPR kota kabupaten ya. Yes. Ada juga nama. Ada satu. DPRD. Kalina Oktarani ya. Oh iya DPR. Ya Mbak Kalina Oktarani dan juga ada Dede Sunandar juga. Oh iya. Untuk Bekasi ya. Untuk Bekasi. Bang Dede Sunandar yang akan maju di Bekasi. Wah, jadi untuk pemilihan yang akan mendatang di 2024 itu sangat banyak, Bang. Banyak banget 78 orang. 78 orang yang mencalonkan. Selebriti yang akan bertarung. Yang akan bertarung di pemilihan 2024. Bahkan ada beberapa artis yang berperang di satu dapil yang sama. Iya. Ini Jos ini. Itu banyak banget tadi ini ya. Jos, itu banyak banget. Wis, ayo kuat-kuatan suara. Kuat-kuatan suara. Yang penting jangan curang. Yes, yang penting jangan curang, yang penting kalian jujur, bersih dan jangan sampai terjerumus ke dalam lubang hitam lah gitu. Dan jangan sampai tipu-tipu kita lah. Betul, jangan sampai lah tipu-tipu kita gitu. Tipu-tipu kita, tipu-tipu masyarakat gitu. Apalagi garong. Itu jangan. Yes, janganlah. Jangan kayak gitu. Tiba-tiba diborgol gitu kan. Diborgol KPK, diborgol Nah itu kan polisi. Itu kalau udah kena kayak gitu kan ada dua Bang yang jadi itu. Maksudnya yang rusak tuh ada dua. Yang pertama karir politiknya dia rusak. Yang kedua karir dia sebagai artis rusak. Juga. Jadi ruginya dia double. Jangan. Para selebriti yang sudah berniat maju untuk melayani kita, melayani masyarakat, janganlah. Sudah langsung kita pesanin ya. Sudah langsung kita pesanin untuk bersih-bersih aja untuk lah. Bersih aja, melayani dengan baik. Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh, apalagi bisa tertangkap. Betul. Melakukan sebuah tindakan yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan, itu kami semua sudah pasti menentang. Betul. Dan Anda akan rugi karena karir politik lu akan habis. Karir artis lu juga bakal hancur. Bakal hancur. Tapi sebaliknya kalau kalian bersih, wah, bagus. rakyat suka.
wah itu dua-duanya bakal moncer. Kepercayaan udah pasti. Contohnya udah banyak kok yang jadi. Mas Eko Patrio tetap jalan sebagai selebriti juga tetap jalan. Selebriti aman, karir politik aman. Mbak Krisdayanti juga begitu. Betul, karena dia bersih. Itu dia pesan-pesan kita untuk teman-teman artis. Asik, teman-teman artis. Emang lu artis, jadi lu merasa punya teman artis? Untuk abang-abang dan mbak-mbak artis yang akan mencalonkan di 2024. Gitu, Bang. Mungkin teman-teman netizen juga punya komentar dan saran-saran untuk yang atau jangan sampai mereka punya teman-teman punya nama-nama yang mungkin kita nggak sebut. Oh iya, betul. Yang mungkin kelewat dari data kita gitu. Yes, dari yang tadi kita sebutin gitu. Silakan kasih komen di bawah ya. Silakan. Oke. Lanjut. Dari saya doa yang terbaik aja buat teman-teman artis yang akan mencalonkan pada pemilu 2024 nanti. Semoga lancar, sukses, bersih, jaya, aman, damai, tentram, buat Indonesia lebih makmur ke depannya. Dan jika yang tahun kemarin dari artis ada berapa tadi? Ada 14 yang terpilih. Kali ini semoga makin banyak. Betul, semoga makin banyak, makin semangat dan contoh lah. Karena malah jarang loh artis yang politisi artis yang tertangkap. Iya, malah atau berkasus jarang. Iya, jarang. Jadi ada baiknya juga. Ada baiknya juga. Betul. Yang kemarin 14 mencontohkan yang sekarang akan mencalonkan lah gitu. Okay. Bisa jadi contoh gitu. Bisa maksudnya. Jadi contoh. Betul. Karena rata-rata 14 yang kemarin semuanya maju. Maju lagi. Betul. Oke ya. Semoga terpilih lagi. Oke. Semoga terpilih dan yang makin banyak artis yang ada di Senayan. Betul. Terutama yang muda-muda. Yang muda-muda. Seperti Farel Bramasta. Ya, salah satu jagoan gue. Betul. Kita juga ingin melihat lah gimana kinerjanya dia nanti gitu. Iya. Dan ya salah satu jagoan kita Mas Aldi Taher. Oke, Mas Aldi Taher itu emang jagoan saya sih. Oke, teman-teman, buat teman-teman semua yang kalian yang ingin mengupdate informasi apapun terkait selebriti, news, politik, ekonomi, lifestyle, entertainment, tekno, otomotif dan segala macam, semuanya sudah tersedia lengkap di labviral.com. Teman-teman silakan baca, silakan klik link di bawah dan juga bisa membaca konten-konten yang sudah kami buat. Semuanya dibuat dengan riset yang baik dan oleh para jurnalis, para rekan-rekan kami semua yang ada di meja redaksi Lab Viral, semuanya kami sajikan dengan begitu bagus dan sangat-sangat bisa dipercaya. Betul. Untuk teman-teman yang ingin melihat konten-konten kita di media sosial, kita ada Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Tentu kita ada berbagai macam konten nih Bang. Ada kita punya infografis, kita juga punya video. Pokoknya banyak. Teman-teman bisa langsung lihat di Instagram. Teman-teman bisa atau subscribe media sosial dan bisa lainnya. ikuti. Namanya LabViral.com. Oke teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami dan kami butuh nih saran, kritik, apapun lah. Dan butuh subscribe juga. Betul, bebas. Pokoknya inti dari semuanya tuh apapun yang kita omongin itu atas pendapat kita pribadi dan seluruhnya kita punya data yang udah kita riset dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin itu dulu dari kita teman-teman. Oke. Teman-teman, thank you sampai ketemu lagi di video-video berikut di episode selanjutnya dengan saya Boni Bribe, dengan saya Fadil Amasyaka pamit undur diri. Bye. Thank you.